Pemirsa, hanya bermodal paku dan benang, kita bisa melukis gambar yang kita inginkan. Ya, seni ini dikenal dengan nama string art. Ya, karya seni string art ternyata juga baik untuk melatih kesabaran dan menghilangkan rasa jenuh yang kerap dimiliki oleh anak-anak, juga orang dewasa. Berikut selengkapnya untuk Anda. Di tengah pandemi COVID-19, belajar secara virtual di rumah kerap membuat anak-anak merasa bosan. Agar tidak merasa bosan, Regina dan Evelyn, kakak beradik di wilayah Medan, menyiasatinya dengan melakukan hobi baru, yaitu melalui kesenian string art. Ya, kesenian ini adalah menggambar objek menggunakan benang yang dililitkan pada paku yang tersusun pada sebuah papan. Mereka pun bisa membuat beragam bentuk lukisan dengan metode ini. Susandi dan Maria, sepasang seniman yang kerap mengadakan pelatihan membuat string art di studio miliknya, mengungkapkan bahwa mengajarkan string art tak hanya mampu melatih kreativitas anak, namun juga melatih kesabaran dan ketelitian mereka dalam berkreasi atau berkarya. Ya, untuk mengetahui bagaimana cara berkreasi dengan string art ini, kita telah terhubung dengan Bapak Susandi dan Ibu Maria selaku seniman string art. Halo, selamat pagi Pak Susandi dan Bu Maria, apa kabar? Selamat pagi, baik. Baik, saya mau ke Pak Susandi terlebih dulu nih. Pak Susandi, bagaimana ini bisa menemukan ide membuat karya melalui paku dan benang dengan nama karya string art? Ini belajar dari mana sebenarnya, Pak? Ya, kalau kita sih belajarnya secara otodidak ya. Kita kemarin karena memang kita basicnya juga bergerak di bidang seni atau craft buat anak-anak gitu ya. Jadi kemarin waktu mencari ide ya dari online juga kita lihat di internet gitu, wah ternyata ini ada bagus nih, ada string art gitu. Jadi kita coba buat. Kemudian apalagi di waktu liburan sekolah tuh kemarin sebelum pandemi ya. Jadi kita untuk mengisi waktu holiday class gitu buat murid-murid, buat anak-anak gitu ya. Kalau anak-anak kan lagi liburan, mereka nggak ada kegiatan. Jadi kita buat kelas untuk holiday class, untuk string art ini buat anak-anak gitu. Baik, jadi memang ini satu kegiatan yang menyenangkan dan bisa dilakukan oleh anak-anak, bahkan mungkin keterlibatan orang tua juga bisa jadi interaksi betul. yang baik ya. Nah, Pak, ini sulit tidak sih untuk mengajarkan ke anak-anak, paling tidak untuk teknik dasarnya? Saya rasa tidak begitu sulit karena ini kalau kita mengajarkan ke anak-anak itu kita biasanya sebelum masuk ke string art, kita bahas dulu yang kalau melukis dengan pensil di kertas gitu. Jadi kalau melukis di pensil dan kertas itu kan pensilnya digores gitu ya. Jadi setelah itu kita beri rangsangan pertanyaan buat anak-anak, gimana kalau misalnya waktu menggores menggambar itu kita gunakan garis yang lurus, tidak boleh bengkok garisnya. Nah, mereka anak-anak menjawab, "Oh, bisa bisa." Nah, kalau begitu bagaimana kalau sekarang kita nggak usah pakai pensil, nggak usah pakai kertas, jadi goresan yang lurus tadi kita ganti pakai benang, gimana? Bisa nggak? Wah, bisa. Jadi mereka itu nyambung begitu. Jadi dengan pembawaan secara seperti itu, anak-anak kebanyakan bisa mengerti lah begitu. Oke, jadi memang ada pendekatan khusus juga Iya, ya, biar betul. anak-anak bisa mengerti dengan mudah. Jadi ada proses adaptasinya dulu. Saya mau ke Bu Lena. Bu Lena nih biasanya anak-anak kan pasti butuh waktu untuk bisa mempelajari merangkai benang gitu di dalam sebuah paku. Biasanya gambar-gambar apa aja sih Bu yang bisa dibuat oleh anak-anak dan biasanya berapa lama proses pembuatannya, Kalau Bu gambar Maria? sendiri, kalau mulai dari yang mudah sampai yang sulit kan banyak jenis. Jadi kalau biasanya kita ajarkan dulu untuk tahap pemula untuk anak-anak. Jadi kira-kira perlu waktu 1 jam untuk anak-anak. Soalnya kalau kita terlalu sulit waktu untuk pemula, mereka kesulitan nanti untuk merangkai benang-benangnya itu. Jadi kita kasih yang mudah dulu pada tahap pertama. Oke. Ini saat ini mungkin memang diterapkan di rumah ya, Ya. bersama anak-anak di rumah. Tapi ada memungkinkan tidak sih untuk dilakukan karena memang harus mematuhi protokol kesehatan yang ada? Mungkin tidak sih belajar string art ini secara daring? Oh, bisa bisa. Kalau belajar secara daring kita biasanya lakukan dengan 2 tahap ya. Tahap pertama sebelumnya kita berikan video dulu. Jadi anak-anak itu peserta yang mau mengikuti string art ini, mereka bisa belajar melalui video yang kita kirimkan. Jadi setelah nonton dari video, kita juga ada kirimkan bahan-bahannya ya.
Jadi setelah itu kita berikan satu waktu, kita menggunakan Vicon gitu, melalui video conference. Di sana kita jelaskan lagi sambil kita bisa melihat dan kita pantau anak-anak bekerjanya sudah sampai mana, supaya kita bisa tahu kesulitan mereka di mana gitu. Saya rasa bisa sih. Nah ini menarik nih, karena kan anak-anak zaman sekarang ini biasanya lebih suka bermain dengan gawai, dengan gadgetnya, Betul. semuanya serba digital. Nah sementara ini adalah kesenian konvensional gitu, di mana harus melibatkan tangan yang bergerak dan juga harus disatukan dengan mapping di kepalanya gitu. Lalu bagaimana pendekatan agar anak-anak ini bisa mau belajar dan sebenarnya nilai-nilai apa saja yang ditanamkan untuk kepribadian anak-anak tersebut melalui kesenian string art ini, Pak? Ya, jadi kalau untuk anak-anak ini pada saat mereka melakukannya, ini kita biasanya ada panduannya gitu ya. Jadi untuk selama pandemi ini kita bisa berikan beberapa motif ya. Jadi untuk tantangan ataupun untuk penanaman konsepnya, biasanya kita sih tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan diri anak-anak. Nah, jadi tujuan kita di sini adalah menyampaikan pesan. Pesannya adalah bahwa, "Nak, sebenarnya kamu bisa," begitu. Jadi kalau biasanya sih sebelum dimulai dengan setelah selesai, itu biasanya anak-anak sudah berbeda gitu. Pada saat sebelum mulai mereka, takut, "Saya bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya?" Begitu ya biasanya. Tapi setelah selesai kita sampaikan, "Nah, ini buktinya, kamu bisa," begitu. Saya kira seperti itu. Oke, jadi tak kenal maka tak sayang, memang Ya. harus dicoba dulu ya. Oke, ke Ibu Maria, Ibu terakhir harapannya dengan ilmu string art yang Ibu berikan juga kepada anak dan juga mungkin bisa diadopsi ataupun dicontoh juga oleh orang tua di rumah. Apa harapannya? Harapannya sih dengan string art ini anak-anak bisa menambah kreativitasnya, mereka bisa belajar sabar, kemudian apalagi di masa pandemi seperti ini mereka kan di rumah, belajar dari rumah. Pasti anak-anak bosen tiap hari nonton, lihat dari belajar dari daring aja. Jadi dengan adanya kegiatan ini, mereka ada kegiatan lain, mereka bisa membuat sesuatu yang baru, menambah kreativitas mereka. Baik, Baik. jadi menambah kreativitas dengan suatu Iya, hal yang betul. baru setiap hari. Terima kasih banyak Ibu, Bapak. Selamat kembali beraktivitas. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hala Indonesia.